tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, di dalam kitab tersebut penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur atau Aslul Bahar, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan. Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka. Sejengkal pun tidak akan mundur. Saya akan hadapi mereka. Takbir. Dia cucu Nabi, Nabi pemegang kunci surga. Pasti akan masuk surga nanti cucu-cucunya dulu. Walaupun dia maksiat segala macam, jangan bilang apa-apa. Dia ahli surga. Kalau Anda bilang bahwa turunan Nabi itu pasti masuk surga, mana dalilnya? Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina, kamu penipu, kamu nabi palsu. Kenapa Nabi nggak marah, Bu? Tahu sebabnya? Karena beliau yakin beliau adalah nabi beneran. Coba Musailimah al-Kadzab, nabi palsu, dikoreksi, dikritik, marah, ngamuk. Kenapa? Karena nabi palsu. Orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alawi, iya. Kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi, ketika dikoreksi, kalian ini bukan turunan Nabi, marah. Asli apa palsu? Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Lalu disebutkan juga di kitab tersebut bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Saya ini keturunan Sunan Giri. Saya tuh pernah naik bis, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangi, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti saya ini keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama diomongi jeleknya podo ini berarti. Sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'alawi sendiri. Di mana nasab Ba'alawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'alawi tadi, bahwa nasab Ba'alawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Dosa yang berat, dia lupa siapa dirinya, penyakit atau dosa yang disebut dengan ujub. Karena dia kesombongannya, karena ujubnya, iblis menganggap lebih baik daripada Nabi Adam. Kaidah-kaidah ilmiah sudah tidak dipakai. Siapapun, kan ulama sedunia, kalau sampai menetapkan A, B, saya tetap menolak. Ujub yang melahirkan manusia-manusia congkak, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Loh, yang namanya nasab, loh, kamu, nah bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri? Tidak bisa kalau begitu. Nasab itu ada ilmunya aja. Jelas, tapi ada ilmunya jelas. Sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad ada di abad ke-10 Hijriah, di dalam kitab An-Nur Sapir itu
ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Yang sekarang ramai tesis-tesis itu. Tesis itu banyak persamaannya. Bisa juga tesis itu copy paste. Biasanya yang garap gini orang-orang Wahabi. Jadi nasab itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Misalkan ada orang bilang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya bertanggung jawab kan tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal, makamnya di sini. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti. Di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Balawi, beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi. Terus juga ada di kitab yang sama, Al-Ghuror, penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Mestinya tidak ada diadakan. Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Omongan-omongan Balawi ini selalu falasi di sana. Sampai Rizik Syihab ngelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengennya diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Setelah mendengar Ustadz Rizik Syihab mengatakan dengan secara lantang, hei ini ada rambut Nabi, dia yang perintahkan, tes DNA, yang ngaku-ngaku turunan Nabi tes DNA, nanti ketahuan tuh kamu kalau palsu atau asli. DNA Nabi kemana, dia kemana? Rizik Syihab tes DNA apa tidak? Mau apa enggak? Berarti asli apa palsu? Kan jelas, nggak ada yang ragu-ragu. Maka saya katakan hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Gua kepret loh, Yahudi pesek, penyok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Lewang nasabe habaib dengan tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alawi itu barang kuno sebetulnya. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya sang Jangkontang itu dari mana? Di kalangan para habaib, nasab ini dijaga. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan. Ada enggak di bawah? Enggak ada. Berarti bukan. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Balawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat
yang ada di dalam nasab Balawi yang penuh dengan haluisme. Kitab ini itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Alwi Khidid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Saya dengar begini, saya dengar begitu, berita khurafat dan sebagainya. Ada istri orang yang dibawa kabur, ada anak orang yang Masya Allah, macam-macam itu kita lihat kisah-kisah jahiliyah mereka, berita-berita khurafat yang menyesatkan umat, kelakuan-kelakuan yang jauh dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Haji Roma ini kurang teliti, saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Rabithah Alawiyah menawarkan saya nasab. Hari ini saya hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Jadi saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi menggunakan akal pertama. Ayat kauniyahnya tesis keimat yang sampai detik ini tidak bisa dibantah oleh kaum Ba'alawi. Ayat kauniyahnya apa? Tes DNA. Habib itu istilah penghormatan dan pejuang-pejuang yang sangat punya jasa besar di Indonesia. Kiai Indonesia, Kiai Soleh Darat, Kiai, ini semua itu bersentuhan dengan para familytreedna.com. Nanti akan keluar tuh 180 Ba'alawi di Yaman yang sebagian dari Indonesia itu telah terkonfirmasi bahwa haplogroup mereka adalah G. Apa itu haplogroup G? G adalah Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi. Ba'alawi ternyata haplogroupnya G. Sementara haplogroup Nabi J1. Seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Rabithah Alawiyah. Ada pengakuan Rabithah Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Tapi Rabithah Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Mau protes ke Rabithah. Ayo. Ketika mereka mengatakan Bahar Smith bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Makanya dikatakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron berjasa. Kenapa? Karena beliau menjaga dengan mencatat satu persatu. Beliau catat satu persatu, datang ke sana, saksinya mana, semua mana, dari sini mana, dari sana mana. Di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakron di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Dulu tidak ada akte itu, akte kelahiran tidak ada. Jadi sak kampung akhirnya percaya.
Nah, kalau ada orang nuduh itu bukan anaknya Pak Abdul Ghani itu Miftahul Akhyari. Padahal kepercayaan mereka tanpa dibuktikan pun sudah cukup. Karena sak kampung sudah percaya. Cukup sak kampung. Akhirnya menjadi masyhur dan istifadah. Ini kaidah ilmiah. Siap dukung Mbah Alwi, siap sikat begal-begal nasab, takbir. Siap sikat Yahudi pesek, takbir. Kejar, hajar mereka, jangan pada takut saudara. Takbir. Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah, maju satu langkah untuk melawan para habaib kami. Maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Ada yang bikin kuburan-kuburan palsu, kuburan-kuburan Habib. Kalau udah Habib, wali. Akhirnya yang dimunculkan pencakokan nasab, semua dibalawikan. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang banyak kuburan As-Sayyid ini, As-Sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan Sayyid ada di sini? Nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah membalawikan kuburan-kuburan. Sing balawi nak sopo. Mereka bilang kalau ditarim, orang baru nunggu kumis langsung jadi wali. Kalau namanya habaib semuanya wali. Jangankan orang sehat, orang gila aja dibilang wali. Wali. Sama penuh. Di Jawa Kalimantan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya apa? Untuk membuat satu sejarah bahwa ini kaum Ba'alawi sudah menduduki Indonesia sejak lama. Nanti orang-orang dari Yaman datang ke Indonesia. Indonesia itu tempat leluhur kita. Lihat kuburan-kuburan leluhur kita di mana-mana. Bahkan sampai kita katakan, Ji, ana nih sayang sama ente, sayang. Dan habaib ini banyak cinta sama antum. Hati-hati, jangan sampai antum terjebak dengan gerakannya para begal nasab. Kita sampaikan, kalau kapan kita mau ketemu, ayo, ana jelasin. Ente mau kitab apa, kita jelasin. Ente sahabat ana, mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Nah, kalau dia cerita ada ustadz, Ji, Habib Rizik ini minta nomor ente mau ditegor. Ya tabayun dulu dong. Kalau perlu ngomong Habib Rizik, ente mau negor aneh, siapa lu? Begitu dong. Itu gentleman, kan satria bergitar. Ya kalau satria terus aja, lu mau negor gue? Siapa lu mau negor gue? Begitu dong. Nggak ada. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, satu saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Ada yang menggunakan hurafat-hurafat untuk menundukkan, membius umat Islam agar kagum kepada mereka, agar bisa tunduk takluk kepada mereka. Beliau Faqihul Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Nah, dulu ada satu orang fasik dikubur di dekat kuburnya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maka datang Mungkar Nakir. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang.
roh yang mungkar wa nakir. Kata Fagil Mugaddam, pergi wahai mungkar nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Lalu apa dibilang? Indonesia milik aulia tarim, Indonesia milik orang tarim. Apa kurang jelas bahwa mereka mau menjajah Indonesia? Apa ikhlas Anda Indonesia dikasih orang tarim? Mau dikuasai orang Yaman? Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kehidupan. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar, terutama Kutubul Al-Fiqih ya Syafi'i, itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hasimi, dari keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Ba'alawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Udah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Ndak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Identitas keasliannya sebagai cucu Nabi terbukti rungkat, terbukti salah. Mereka bukan turunan Nabi, dan ternyata ada gerakan-gerakan yang sistematis untuk menguasai Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia, bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, enggak pokoknya Habib. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama. Kalau belum ketemu, cari sampai ketemu, pasti ketemu kalau itu dasarnya ilmiah. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Nah, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Mereka kemudian semakin ketakutan, akhirnya sang menantu tampil begitu. DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA? Bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alawi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Pada Ba'alawi, hentikanlah. Karena sekarang Anda sudah tahu bahwa Anda bukan turunan Nabi. Mustahil Anda nggak tahu. Kenapa? Anda nggak mau tes DNA? Artinya dia tahu bahwa gue bukan turunan Nabi, maka gue nggak mau tes DNA. Kalau gue tes DNA ketahuan. Kalau udah jelas Anda yakin bukan turunan Nabi, akui itu di depan umum, di hadapan bangsa Indonesia. Minta maaf. Siap bela Ba'alawi, siap bela habaib, siap bela habaib. Takbir. PBNU dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Kita tidak bela Ba'alawi. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja.
nggak usah nyari catatan dan membuat provokasi seolah-olah membela rakyat. Kami bersama rakyat. Siapapun yang menjadi presiden, Pak Al bin Smith akan berada di pihak rakyat. Pak Al bin Smith berada di pihak rakyat, membela rakyat. Hei, asah golokmu, asah pedangmu, perang. Semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Yang perang nanti siapa, Bu? Pribumi ame pribumi, bukan pribumi lawan Mbak Alawi, enggak. Siapa untuk Habib Rizik? Siapa untuk ulama? Ada tangan sudah jauh. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid-mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung tentang hal istihad, tentang tata cara kita, hukum-hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Di Saudi, di Oman, di Turki nggak ada yang namanya Ba'alwi turunan Nabi. Wallahil azim kalau saya bohong. Nggak ada itu Ba'alwi turunan Nabi, nggak ada. Dia heran kok di Indonesia dia ngaku-ngaku turunan Nabi. Dari Turki, dari Oman, dan dari Saudi.